Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar masih kelas 12 MIPA Matematika Peminatan dengan materi kemonotonan atau fungsi naik, fungsi turun pada fungsi trigonometri. Secara grafik, nih grafik yang kayak gini. Jika kurva suatu fungsi merupakan sebuah kurva mulus, ya seperti ini, maka fungsi monoton naik dan fungsi monoton turun, ini monoton naik, terus ini terus-terusan turun atau monoton turun, terus ini terus naik lagi, dapat dengan mudah anak-anak amati. Misalnya untuk grafik fungsi yang digambarkan seperti ini. Anak dapat mengatakan bahwa pada fungsi y sama dengan fx, monoton naik pada interval ini, monoton naik pada interval x kurang dari a. Ini sebelah kirinya a atau sebelah kanannya b, yaitu x lebih dari b. Sedangkan fungsi monoton turun atau terus-menerus turun pada interval dari a sampai b. Kita tulis a kurang dari x kurang dari b. Nah, kadangkala istilah monoton atau kata monoton dihilangkan sehingga dari kata fungsi monoton naik menjadi fungsi naik dan fungsi monoton turun menjadi fungsi turun. Nah, secara aljabar pengertian fungsi naik dan fungsi turun adalah misalkan f fungsi trigonometri yang terdefinisi di selang I, fungsi f disebut naik pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari x2, maka fx1 kurang dari fx2. Fungsi f dikatakan turun pada selang I jika untuk setiap x1 dan x2 di I dengan x1 kurang dari x2, maka fx1 lebih dari fx2. Ini menurut definisi, mungkin belum begitu dipahami. Nah, kita lihat dengan menggunakan teorema. Sudah kita pelajari kemarin pada garis singgung, yaitu jika f aksen x-nya ini lebih dari 0, maka garis singgung naik ke kanan seperti ini, naik ke kanan. Ini garis singgungnya naik ke kanan. Jika f aksen x-nya kurang dari 0, maka garis singgung jatuh ke kanan atau ini turun ke kanan. Jadi f aksen x kurang dari 0 turun ke kanan. Sehingga jika f aksen x lebih dari 0, ini naik seperti ini, maka dikatakan fungsi naik. Jika f aksen x ini turun seperti ini, kalau ke arah kanan ini turun, maka f aksen x fungsi turun. Dengan syarat f aksen x kurang dari 0. Kita ambil contoh. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun dari fungsi trigonometri fx sama dengan cos x pada interval 0 kurang dari 360 derajat. Ya, 0 kurang dari x kurang dari 360 derajat. Nulisnya seperti ini. Oke, kita lihat. Tahap pertama adalah menentukan turunan fx. Kalau fx-nya sama dengan cos x, berarti turunannya f aksen x sama dengan min sin x. Kalau ini sin x, turunannya berarti adalah cos x. Tahap kedua adalah tentukan pembuat 0 f aksen x atau f aksen x-nya sama dengan 0. Berarti min sin x sama dengan 0 atau sin x sama dengan 0. Sin berapa yang hasilnya 0? Yaitu sin 0, sin 180, dan sin 360. Jadi x-nya adalah 0 derajat, 180 derajat, dan 360 derajat. Nah, tahap ketiga, kita uji nilai f aksen x pada garis bilangan. F aksen x-nya adalah ini. Sama dengan min sin x. Jadi garis bilangannya diperoleh dari ini. Pembuat 0. Ada 0 derajat, ada 180 derajat, dan ada 360 derajat. Pilih sebuah nilai x di antara 0 dan 180. Salah satu saja, misal 30 derajat. 30 derajat kita masukkan ke min sin x. F aksen x sama dengan min sin x. Berarti min sin 30 derajat.
sin 30 derajat itu setengah, berarti min setengah. Kita tulis min setengah. Karena min berarti f aksen X kurang dari 0. Kemudian di antara 180 dan 360, pilih salah satu nilai X, misal 210. Menjadi min sin 210 derajat. Sin 210 derajat berapa? Min setengah, berarti min kali min setengah sama dengan setengah. Positif, jadi f aksen X lebih dari 0. Jadi di antara 0 sampai 180 derajat ini adalah f aksen X kurang dari 0, berarti naik apa turun? Pintar, turun. Di antara 180 sampai 360 derajat, f aksen X lebih dari 0, berarti naik apa turun? Betul, naik. Jadi kita simpulkan, karena syarat fx naik adalah f aksen X lebih dari 0, sehingga berdasar gambar ini, dengan uji nilai f aksen X, fx naik pada interval 180 derajat sampai 360 derajat. Jadi 180 derajat kurang dari X kurang dari 360 derajat. Tanpa ada tanda sama dengan ya, karena kalau ada sama dengan itu namanya stasioner. Nanti kita pelajari pada bagian berikutnya. Syarat fx turun adalah f aksen X kurang dari 0. Kita lihat, kurang dari 0 yaitu dari 0 sampai 180. Sehingga berdasar gambar 4 ini fx turun pada interval 0 derajat kurang dari X kurang dari 180 derajat tanpa tanda sama dengan ya. Ini kalau sama dengan itu berarti adalah stasioner. Jadi 0 kurang dari X kurang dari 180 derajat. Begitu ya. Jadi kalau soalnya fx sama dengan cos X pada interval 0 sampai 360 derajat, fungsi naik pada interval 180 sampai 360 dan fungsi turun pada interval 0 sampai 180. Paham ya? Kita lanjut ke contoh yang kedua. Tentukan interval fungsi naik dan fungsi turun pada fungsi trigonometri fx sama dengan sin 2x pada interval 0 sampai pi atau 0 sampai 180 derajat. Tapi ini kita menggunakan pi. Kalau tadi derajat, sekarang pi. Nah, tentukan turunan pertama dulu, tahap langkah 1. Jadi kalau fx sama dengan sin 2x, turunannya kita ingat. Kalau y sama dengan sin ax kan turunannya berarti ya sama dengan a cos ax. Berarti sin 2x turunannya adalah 2 cos 2x. F aksen x sama dengan 2 cos 2x. Tahap kedua yaitu menentukan pembuat 0 fungsi. F aksen x sama dengan 0, berarti 2 cos 2x sama dengan 0. Kita bagi 2 berarti cos 2x sama dengan 0. Cos berapa yang hasilnya 0? Yaitu 90 derajat. Cos 90 derajat itu 0 atau cos pi per 2. Jadi cos 2x sama dengan cos pi per 2. Kenapa kita pakai pi? Karena ini suruhnya adalah pakai pi. Pi per 2. Kita tahu aturan cos x sama dengan cos alpha adalah x sama dengan alpha plus n kali 2pi dan x sama dengan min alpha plus n kali 2pi. Jadi ini cosnya dicoret, jadinya 2x sama dengan pi per 2 ditambah n kali 2pi, atau ini 2x sama dengan, ini coret, jadinya min pi per 2 ditambah n kali 2pi. Tahap berikutnya adalah kita bagi 2 semua. Jadinya ini x sama dengan ini pi per 2 jadi pi per 4 ditambah n kali 2pi jadi tambah n pi. Yang ini berarti 2x jadi x sama dengan ini jadi min pi per 4 ditambah n kali pi. Ini dibagi 2 semua. Nah, kita coba, yaitu yang di antara 0 sampai pi, yaitu n sama dengan 0. Berarti x-nya sama dengan pi per 4. Oh iya, terletak di antara 0 sampai pi, betul. Kemudian untuk x sama dengan min pi per 4, kita coba n sama dengan 1, karena ini min sih 1. Jadi kita peroleh min pi per 4 ditambah pi atau 4 per 4pi. Berarti 4 kurangi 4pi kurangi pi 3pi. X sama dengan 3pi per 4. Ya, kita lanjut lagi. Jadi kita peroleh x sama dengan pi per 4 dan x sama dengan 3pi per 4. Kita uji melalui f aksen x, yaitu f aksen x sama dengan 2 cos 2x. Melalui garis bilangan. Kita peroleh, tadi mintanya dari 0 sampai pi. Nah, kita peroleh
Hasil pembuat nolnya adalah Pi per 4 di sini, 3 Pi per 4 di sini. Jadi 0, urutannya 0, Pi per 4, 3 Pi per 4, dan Pi. Di antara 0 sampai Pi per 4, kita pilih sebuah nilai X, yaitu Pi per 6 atau 30 derajat. Ya, Pi per 6 atau 30 derajat. Jadinya adalah berarti menjadi cos, karena f aksen x-nya sama dengan 2 kali cos 2x, jadinya adalah cos 2 kali 30 derajat atau cos 60 derajat. Cos 60 derajat itu setengah, berarti 2 kali setengah adalah 1. Berarti f aksen Pi per 6 sama dengan 1. Bernilai positif, jadi f aksen x lebih dari 0, positif. Kemudian di antara Pi per 4 sampai 3 Pi per 4, kita pilih Pi per 2 atau 90 derajat. Masuk sini. Cos 2 kali 90 derajat, cos 180 derajat. Berarti min 1, 2 kali min 1, min 2. Jadi f aksen Pi per 2 sama dengan min 2. Bertanda min, berarti kurang dari 0. F aksen X kurang dari 0 di sini. Nah, biasanya kalau ini lebih dari 0, ini kurang dari 0, ini lebih dari 0 lagi. Kita coba 5 Pi per 6 misalnya, 5 per 6 atau 150 derajat. Cos 150 derajat kali 2 adalah 300 derajat. Cos 300 derajat berapa? Sama dengan cos 60 derajat. Sama dengan setengah. Jadi 2 kali setengah sama dengan 1. Jadi f aksen 5 Pi per 6 sama dengan 1 atau lebih dari 0. Jadi ini lebih dari 0, kurang dari 0, lebih dari 0. Kalau f aksen X lebih dari 0 adalah betul naik. F aksen kurang dari 0 adalah betul turun. F aksen X lebih dari 0 adalah naik, betul. Jadi ini naik, turun, naik. Gitu ya. Jadi kita simpulkan syarat f aksen naik adalah f aksen X lebih dari 0 kan? Sehingga berdasar gambar ini naik pada interval ini naik, yaitu 0 kurang dari sama dengan X kurang dari Pi per 4 atau 3 Pi per 4 kurang dari X kurang dari sama dengan Pi. Kenapa ini 0 pakai tanda sama dengan? Karena tadi tidak termasuk dari pembuat 0. Kenapa ini Pi kita buat pakai sama dengan? Karena tadi di pembuat 0 ini tidak kita temukan nilai 0 dan nilai Pi. Jadi ini pakai tanda sama dengan. Jadi pembuat 0-nya kita temukan adalah Pi per 4 dan 3 Pi per 4. Jadi nulisnya seperti ini. Kemudian syarat fungsi efek turun adalah f aksen X kurang dari 0. Ini dia, yaitu di antara Pi per 4 sampai 3 Pi per 4. Sehingga intervalnya adalah Pi per 4 kurang dari X kurang dari 3 Pi per 4. Semoga paham ya anak-anak dan semakin pintar. Setelah ini silahkan anak-anak latihan fungsi ini. Kalau tadi cos X, sekarang saya ganti fx sama dengan sin x. Kalau tadi adalah sin 2x, saya ganti fx sama dengan cos 2x. Yang ini adalah pengembangan agar anak-anak semakin pintar. Selamat berlatih. Semoga semakin pintar dan sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.